kita mau jalan-jalan sambil kulineran di Bandung Wetan. Sebelumnya, kenalin nama aku Kota Nugraha. Aku Adek kamu anak. Yuk ikutin kegiatan kita. Aduh, kota itu lagi. Yap, di mana lagi kalau bukan kota Bandung? Perjalanan kali ini kita akan menjelajahi Bandung Wetan. Kita akan melakukan perjalanan dari Museum Pendidikan Nasional yang ada di UPI. Surabi merupakan makanan tradisional Sunda yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat Jawa Barat. Berbeda dengan pancake modern, surabi dibuat menggunakan adonan tepung beras dan santan, lalu dimasak di atas tungku tanah liat dengan api arang. Cara memasak tradisional ini menghasilkan aroma smoky yang khas dan sulit ditemukan di makanan modern lainnya. Yang menarik dari surabi Cihapit, tetap mempertahankan cara masak tradisional meskipun sekarang toppingnya semakin beragam. Dulu, surabi ini identik dengan rasa original atau oncom khas Sunda. Namun sekarang, inovasi membuat surabi hadir dengan berbagai topping modern seperti coklat, keju, abon, hingga kombinasi manis dan gurih lainnya. Perpaduan tradisi dan kreativitas inilah yang membuat surabi tetap dicintai lintas generasi. Selanjutnya, ada 9 komponen gastronomi yang meliputi 1. Asal-usul surabi sebagai makanan tradisional khas Sunda yang diwariskan secara turun-menurun. 2. Teknik memasak yang dipanggang menggunakan tungku tanah liat dan api arang. 3. Bahan baku seperti tepung beras, santan, oncom, dan topping modern lainnya. Yang keempat, tekstur. Pinggirannya renyah dengan bagian tengah yang lembut. Yang kelima, presentasi. Disajikan hangat langsung dari tungku dengan tampilan sederhana. Yang keenam, aroma. Aroma asap arang yang khas dan menggugah selera. Yang ketujuh, inovasi. Variasi topping modern tanpa menghilangkan cita rasa tradisional. Yang delapan, rasa. Perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit smoky. Yang kesembilan, konteks budaya atau suasana. Dinikmati di kawasan Cihapit yang identik dengan kuliner lokal Bandung. Jadi, dari satu potong surabi, kita bisa merasakan bagaimana kuliner tradisional Bandung tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Crepes bukan sekedar kudapan tipis yang manis, dia adalah sebuah perjalanan waktu. Jauh di wilayah Britania, Perancis sejak abad ke-12, kuliner ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Di Indonesia, pengaruh ini mulai dikenal seiring dengan masuknya budaya Eropa, di mana teknik memasak adonan tipis diperkenalkan dan perlahan mengalami akulturasi yang manis dengan selera lokal. Semangat adaptasi inilah yang dibawa oleh Crêperies, yang mengemas tradisi panjang tersebut menjadi soft crepes dengan tekstur lembut yang sangat selaras dengan masyarakat saat ini. Representasi modern dari sejarah panjang tersebut kini dapat ditemukan di kawasan Cihapit yang legendaris. Namun, Crêperies milih jalannya sendiri. Dia mengambil sudut yang lebih tenang, sengaja menjauh dari hiruk-pikuk utama area pasar, guna menghadirkan suasana jalanan Cihapit yang ikonik, namun tetap nyaman bagi siapapun yang ingin berhenti sejenak. Di sini, waktu seolah berjalan lebih lambat, memberikan ruang bagi para pengunjung untuk benar-benar menikmati momen. Kualitas rasa yang konsisten, di tempat ini bermula dari proses produksi yang sangat presisi. Di atas pan datar yang panas, adonan dituang dan diratakan dengan teknik susu menggunakan alat pemutar hingga membentuk lapisan tipis yang sempurna. Aroma harum mentega dan gandum yang menguar perlahan menjadi indikator kematangan yang pas, menghasilkan lembaran yang lentur, lembut, dan siap untuk diproses ke tahap selanjutnya. Begitu lembaran tersebut dilipat dengan seksama, berbagai varian rasa premium ditambahkan sebagai daya tarik utama yang membajakan lidah, mulai dari perpaduan segar strawberry Nutella dan strawberry matcha, hingga kombinasi yang lebih kaya seperti banana chocolate cheese dan renyahnya cookies and cream. Setiap bahan dipilih dengan teliti untuk memastikan bahwa inovasi rasa yang dihadirkan tetap menjaga kualitas premium di setiap gigitannya. Pada akhirnya, menikmati Crêperies di Cihapit bukan sekadar menyantap kudapan di sela hari. Ini adalah bentuk apresiasi terhadap evolusi kuliner lintas benua yang hadir kembali melalui sentuhan inovatif. Sebuah bukti nyata bagaimana sebuah tradisi dari masa lalu tetap bisa tampil relevan dan berlanjut harmonis dengan lapas masa kini. Menikmati lembutnya tiap lapisan adalah cara terbaik untuk merayakan sejarah di tengah tenangnya sudut kota Bandung.
Selanjutnya ada makanan gastronomi Nusantara yaitu lemper. Lemper merupakan makanan gastronomi tradisional Indonesia yang terbuat dari beras ketan gurih dengan menggunakan isian ayam berbumbu. Kemudian dibungkus menggunakan daun pisang. Makanan ini memiliki filosofi kebersamaan dan kesederhanaan karena sering hadir di dalam acara keluarga, syukuran, hingga kegiatan adat. Aroma daun pisang yang khas membuat cita rasa lemper ini semakin otentik dan menjadi salah satu jajanan pasar yang tetap diminati hingga sampai sekarang. Selain rasanya yang lezat, lemper juga memiliki kekayaan budaya kuliner Nusantara karena proses pembuatannya masih banyak menggunakan teknik tradisional. Tekstur ketannya yang lembut dipadukan dengan isian ayam yang gurih membuat makanan ini cocok dinikmati sebagai camilan atau sajian pendamping. Risoles segitiga merupakan akulturasi budaya Eropa dan Nusantara yang diolah dengan teknik pembuatan dadar elastis serta penggorengan deep fry yang presisi. Aroma mentega dan tumisan bawang putih yang kuat menjadikan komposisi rasa gurih yang berasal dari bahan baku segar seperti dada ayam, wortel, dan sayuran lain, bahkan susu, membuat tekstur kontras antara renyah tepung panir di luar dan kelembutan yang lumer di dalam. Dengan menikmati risoles saat masih hangat dan dicocol ke sambal, itulah cara terbaik untuk menikmati kelezatan dari risoles segitiga. Roti bakar di Indonesia lahir dari pengaruh budaya sarapan Belanda yang diadaptasi menjadi jajanan lokal. Di roti gempol, tradisi ini dijaga sejak tahun 1950-an, dimulai oleh Ibu Lydia di Salatiga sebelum akhirnya melegenda di Jalan Gempol, Bandung. Kualitas utamanya terletak pada tepung pilihan dan gandum utuh. Seluruh roti diproduksi sendiri tanpa pengawet. Teknik pembuangannya menggunakan plat besi panas yang menciptakan lapisan luar berwarna coklat keemasan dengan aroma karamel, namun bagian dalam tetap lembut. Struktur roti ini memiliki kepadatan yang konsisten, pori-pori rotinya rapat namun tidak keras, menunjukkan proses fermentasi adonan yang dikontrol dengan sangat presisi. Saat mencicipi varian asin dan manis, kita merasakan keseimbangan rasanya. Gurih keju berkualitas menyatu dengan isian manis memberikan sensasi rasa yang kompleks namun tetap seimbang di lidah. Pengalaman unik ditemukan pada kontras teksturnya. Ada sensasi renyah dan pecah saat gigitan pertama, diikuti oleh kelembutan roti yang elastis, memberikan kepuasan yang berbeda dari roti bakar biasa. Secara nutrisi, pilihan roti gandum memberikan nilai tambah berupa serat yang tinggi. Dibuat tanpa bahan kimia tambahan, roti ini lebih ramah bagi pencernaan dan memberikan energi yang lebih tahan lama. Cara menghidangkannya tetap klasik dengan potongan kotak rapi. Visual utamanya adalah lelehan isian yang melimpah, menggugah selera bahkan sebelum dinikmati. Ada etika kebersamaan saat menghidangkan roti ini. Roti ini dipotong kecil-kecil, dirancang untuk dimakan bersama atau berbagi, menciptakan suasana santai yang menghargai keramahan khas kedai kopi tradisional. Dari UPI ke Cihapit, kita akan menjelajahi Surabi Cihampelas yang terkenal dengan topping melimpah dengan berbagai varian dari polos hingga asin bahkan manis. Kita nggak perlu jauh ke Prancis loh buat nyobain crepes ala Prancis. Cihapit juga sudah punya The Crepes, crepes lembut dengan penuh topping dan juga buah segar. Kita akan meninggalkan Jalan Cihapit dan melipir ke Jalan Cipunegara, di mana Melis Anasi Bakery dan Puding tidak hanya menyediakan risoles dan lemper, juga menyediakan berbagai macam dessert seperti puding, kue puding, minuman, dan juga menyediakan somai ataupun makanan berat lainnya. Yang terakhir, kita akan melipir ke roti gempol, di mana kita disuguhkan
berbagai macam roti bakar, dari manis, asin, bahkan rotinya pun homemade sendiri. Kita tidak hanya membawa perut kenyang, tetapi juga kita membawa cerita menarik dan unik dari berbagai macam kuliner yang sudah kita eksplor hari ini. Kami pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa di tour selanjutnya. Hai guys. Iya, ada tas Tita. Ya. Tapi ditutup tuh. Nanti tas bisa.